Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya cintai, semoga hari ini penuh kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dari Allah. Saya ingin bertanya dengan penuh hormat. Pernahkah Bapak Ibu terbangun tengah malam? Bukan sekali, tapi 2, 3, bahkan 4 kali hanya untuk pergi ke toilet. Mungkin setelah itu sulit tidur kembali dan pagi harinya tubuh terasa lelah, seolah tidak beristirahat semalaman. Itulah yang dialami Pak Rahmat, 70 tahun, salah satu pasien saya. Dulu, beliau tidur nyenyak sampai subuh, kini setiap malam bangun berkali-kali. Beliau mengira ini wajar karena usia, tetapi setelah kami periksa, ternyata kondisi ini punya nama dan ada penyebab medisnya. Kondisi tersebut disebut nokturia. Mungkin terdengar sepele, tapi jika dibiarkan nokturia, bisa menjadi pintu masuk berbagai masalah serius, mulai dari gangguan jantung, tekanan darah, hingga meningkatkan risiko jatuh di malam hari. Hari ini, kita akan membahas apa itu nokturia, mengapa sering terjadi pada lansia, dan bagaimana cara mengatasinya secara aman. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nokturia adalah kondisi di mana seseorang harus bangun dari tidur 1 kali atau lebih di malam hari untuk buang air kecil. Pada usia lanjut, kondisi ini sangat umum terjadi, namun sering dianggap hal biasa dan dibiarkan begitu saja. Masalahnya, setiap kali kita bangun untuk ke toilet, siklus tidur terganggu. Tubuh kehilangan kesempatan masuk ke fase tidur dalam yang penting untuk pemulihan. Akibatnya, pagi hari terasa lelah, daya ingat menurun, dan emosi lebih mudah terganggu. Bagi sebagian lansia, nokturia juga meningkatkan risiko jatuh di malam hari karena pandangan kurang jelas dan koordinasi tubuh menurun. Bahkan, jika berlangsung lama, kondisi ini dapat memperburuk kesehatan jantung dan otak. Memahami penyebab nokturia adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Mari kita bahas satu persatu penyebab medis yang paling sering terjadi. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mari kita pahami 7 penyebab medis yang paling sering membuat lansia mengalami nokturia agar kita bisa memilih solusi yang tepat. 1. Pembesaran prostat pada pria. Pada pria usia di atas 50 tahun, pembesaran prostat jinak atau benign prostatic hyperplasia (BPH) adalah penyebab paling umum nokturia. Prostat yang membesar menekan saluran kemih sehingga aliran urin melemah dan kandung kemih terasa cepat penuh. Akibatnya, rasa ingin buang air kecil muncul lebih sering, termasuk di malam hari. Saya pernah merawat Pak Junaedi, 68 tahun, yang bangun hingga 5 kali setiap malam. Setelah pemeriksaan, ditemukan pembesaran prostat sedang. Dengan pengaturan pola minum sore, latihan otot dasar panggul, dan pengobatan medis yang tepat, frekuensi bangunnya berkurang drastis. Jika Bapak sering kencing malam, disertai pancaran lemah, aliran terputus-putus, atau harus mengejan, sebaiknya segera periksa ke dokter. Penanganan dini akan mencegah komplikasi dan mengembalikan kualitas tidur. 2. Perubahan hormon pasca menopause pada wanita. Bagi wanita, penurunan hormon estrogen setelah menopause dapat memengaruhi elastisitas dan kekuatan otot kandung kemih. Hal ini membuat kandung kemih lebih sensitif terhadap sedikit peningkatan volume urin. Selain itu, perubahan jaringan pada saluran kemih bagian bawah meningkatkan risiko infeksi yang dapat memperparah nokturia. Bu Nur Hayati, 65 tahun, datang dengan keluhan bangun 3 kali setiap malam untuk buang air kecil.
Tidak ada pembesaran prostat tentu saja, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan kelemahan otot dasar panggul dan iritasi kandung kemih. Dengan latihan kegel rutin pengaturan cairan dan pengobatan infeksi yang mungkin ada tidurnya jauh lebih tenang. Bagi para ibu, menjaga kekuatan otot dasar panggul melalui senam rutin dan menjaga kebersihan area kewanitaan sangat membantu mencegah nokturia. 3. Penyakit ginjal kronis. Ginjal bekerja seperti penyaring mengatur jumlah cairan dan membuang limbah dari darah. Pada penyakit ginjal kronis, kemampuan ini berkurang. Salah satu perubahan yang terjadi adalah berkurangnya hormon antidiuretik di malam hari, sehingga produksi urin justru meningkat ketika kita tidur. Pak Slamet, 72 tahun, mengeluh sering bangun malam, disertai bengkak di kaki dan tekanan darah tinggi. Pemeriksaan menunjukkan fungsi ginjalnya hanya 40% dari normal. Dengan diet rendah garam, pembatasan cairan di malam hari, pengaturan obat hipertensi, dan kontrol rutin frekuensi buang air kecil, malamnya turun dari 4 kali menjadi 2 kali. Tanda yang patut diwaspadai antara lain bengkak di pergelangan kaki, perubahan warna urin nyeri pinggang, atau kelelahan yang tidak wajar. Nokturia yang disertai gejala tersebut sebaiknya segera diperiksa. Menjaga kesehatan ginjal melalui pola makan seimbang hidrasi yang tepat di siang hari dan menghindari obat yang merusak ginjal akan membantu mengurangi nokturia dan mencegah komplikasi serius. 4. Diabetes dan kadar gula darah tinggi. Diabetes terutama yang tidak terkontrol membuat kadar gula darah tetap tinggi sepanjang hari. Gula berlebih ini akan dibuang melalui urin. Proses ini menarik lebih banyak cairan keluar dari tubuh sehingga ginjal memproduksi urin dalam jumlah besar termasuk di malam hari. Akibatnya, penderita diabetes sering terbangun berkali-kali untuk buang air kecil. Bu Ratna, 64 tahun, mengalami hal ini. Ia mengira nokturia hanyalah efek penuaan. Namun, pemeriksaan menunjukkan gula darah puasa 2000 formula mu'didah L. Setelah menjalani pola makan rendah gula olahraga teratur dan pengaturan dosis obat diabetes frekuensi bangun malamnya berkurang dari 4 kali menjadi 1 kali. Tanda-tanda diabetes yang patut diwaspadai antara lain sering haus, sering buang air kecil, mudah lelah, dan berat badan turun tanpa sebab jelas. Kontrol kadar gula darah secara rutin, ikuti saran dokter, dan jaga pola makan. Mengelola diabetes bukan hanya untuk mencegah komplikasi besar seperti penyakit jantung dan kerusakan ginjal, tetapi juga untuk mengembalikan kualitas tidur yang nyenyak. 5. Konsumsi diuretik dan minuman berkafein. Malam diuretik adalah obat untuk mengeluarkan kelebihan cairan, sering diresepkan untuk hipertensi, gagal jantung, atau edema. Jika diminum sore atau malam, efeknya bisa bertahan beberapa jam, memaksa kita bangun ke toilet di tengah tidur. Minuman berkafein seperti kopi teh atau minuman bersoda juga memiliki efek diuretik ringan dan merangsang kandung kemih. Bahkan, coklat panas pun mengandung kafein dalam jumlah cukup untuk memengaruhi tidur lansia yang sensitif. Pak Darto, 69 tahun, rutin minum teh kental manis setelah makan malam. Ia mengira itu hanya kebiasaan santai, tetapi setelah mengganti minumannya dengan air hangat tanpa kafein dan memindahkan waktu konsumsi diuretik ke siang hari, tidurnya lebih tenang dan nokturianya berkurang drastis. Saran saya, perhatikan label obat dan minuman. Diskusikan dengan dokter waktu terbaik minum diuretik dan hentikan kafein setelah pukul 2 siang. Langkah kecil ini bisa berdampak besar pada kualitas tidur. 6. Penumpukan cairan
ditungkai edema-edema atau pembengkakan di kaki sering dialami lansia dengan gagal jantung, gangguan ginjal varises, atau terlalu lama berdiri. Saat berdiri atau duduk lama, cairan berkumpul di tungkai bawah. Ketika berbaring di malam hari, cairan tersebut mengalir kembali ke sirkulasi darah dan disaring ginjal sehingga memicu produksi urin berlebih di malam hari. Bu Marlia, 71 tahun, setiap sore kakinya bengkak dan malamnya bangun 3 sampai 4 kali untuk ke toilet. Setelah kami sarankan mengangkat kaki 30 menit sebelum tidur, menggunakan kaus kaki kompresi dan membatasi konsumsi garam, pembengkakan berkurang dan tidurnya membaik. Jika Bapak Ibu mengalami bengkak di kaki yang tidak hilang, dengan istirahat penting untuk mencari penyebabnya. Mengelola edema dengan latihan ringan, mengatur posisi kaki, dan menjaga kesehatan jantung serta ginjal akan sangat membantu mengurangi nokturia. 7. Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ISK menyebabkan iritasi pada dinding kandung kemih sehingga membuatnya sangat sensitif. Akibatnya, meskipun urin hanya sedikit sinyal, ingin buang air kecil muncul lebih sering, termasuk di malam hari. Gejala ISK meliputi nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil urgensi, mendadak urin keruh atau berbau tajam, dan kadang disertai demam ringan. Pak Anwar, 67 tahun, mengalami bangun malam hingga 5 kali. Setelah pemeriksaan urin, ditemukan infeksi bakteri. Dengan pemberian antibiotik yang tepat, edukasi menjaga kebersihan, area intim dan cukup minum di siang hari, keluhannya membaik hanya dalam 1 minggu. Jika gejala muncul, jangan menunda untuk periksa. ISK yang tidak diobati bisa naik ke ginjal dan menyebabkan infeksi lebih serius. Pencegahan mencakup minum cukup air di siang hari, tidak menahan kencing terlalu lama, serta menjaga kebersihan setelah buang air. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam Islam malam adalah waktu istirahat yang Allah jadikan untuk memulihkan tubuh dan menenangkan jiwa. Sunnah mengajarkan kita untuk berwudu sebelum tidur, membaca doa, dan menghindari kebiasaan yang membebani tubuh di malam hari. Langkah-langkah ini tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga terbukti secara medis membantu tubuh rileks dan tidur lebih nyenyak. Menjaga kesehatan malam berarti menjaga amanah Allah agar esok kita bangun dengan tubuh segar, pikiran jernih, dan semangat beribadah lebih kuat. Tidur yang baik adalah ibadah bila diniatkan untuk menjaga kesehatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nokturia yang dibiarkan berlarut-larut bukan sekadar mengganggu tidur. Dampaknya bisa menjalar ke banyak aspek kesehatan. Tubuh yang terbangun berkali-kali kehilangan fase tidur dalam sehingga tidak mendapat pemulihan optimal. Akibatnya, tekanan darah cenderung meningkat, detak jantung menjadi tidak stabil, dan risiko penyakit jantung serta stroke ikut naik. Otak yang kurang istirahat juga mengalami penurunan fungsi, memori, dan konsentrasi. Lansia yang kurang tidur lebih mudah lupa, sulit fokus, dan cenderung mengalami perubahan mood seperti mudah marah atau merasa cemas. Dalam jangka panjang ini dapat mempercepat penurunan kognitif termasuk risiko demensia. Nokturia juga meningkatkan risiko jatuh di malam hari. Dalam kondisi gelap, pandangan kabur dan koordinasi tubuh, menurun perjalanan singkat ke toilet bisa berujung cedera serius seperti patah tulang pinggul yang memerlukan waktu lama untuk pemulihan. Dari sisi spiritual, rasa lelah berkepanjangan dapat mengurangi kekhusyukan ibadah. Syalat subuh terasa berat tilawah, jadi terhambat dan semangat beramal menurun. Oleh karena itu,
mengatasi nokturia bukan hanya soal tidur nyenyak, tetapi juga menjaga kesehatan jantung otak dan kualitas hidup di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mengatasi nokturia membutuhkan pendekatan menyeluruh. Langkah pertama adalah mengatur asupan cairan. Usahakan minum cukup di siang hari, tetapi batasi cairan 2-3 jam sebelum tidur. Hindari minuman berkafein atau bersoda di sore dan malam, karena keduanya dapat merangsang kandung kemih. Kedua, jika mengonsumsi obat, diuretik diskusikan dengan dokter untuk mengubah jadwal minumnya ke pagi atau siang hari. Ketiga, lakukan latihan otot dasar panggul seperti senam kegel yang membantu mengontrol buang air kecil. Keempat, perhatikan posisi kaki menjelang malam. Mengangkat kaki selama 20-30 menit dapat membantu mengurangi penumpukan cairan di tungkai yang memicu nokturia. Kelima, jaga kesehatan umum dengan pola makan seimbang kontrol penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi serta pemeriksaan kesehatan rutin. Insya Allah di video berikutnya kita akan membahas secara khusus tentang makanan dan minuman yang dapat membantu mengurangi nokturia pada lansia. Ada beberapa pilihan alami yang mungkin sudah ada di dapur Bapak Ibu dan jika dikonsumsi dengan cara yang benar dapat menjadi kunci tidur nyenyak tanpa gangguan setiap malam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah membedah satu masalah yang diam-diam menjadi pengganggu besar kualitas tidur di usia senja, yaitu nokturia. Kita melihat bersama bahwa kondisi ini bukan sekadar bangun ke toilet di malam hari, tetapi sebuah tanda yang bisa mengindikasikan masalah kesehatan yang lebih serius. Kita telah memahami bahwa penyebabnya bisa beragam. Pada pria, pembesaran prostat sering menjadi pemicu utama. Pada wanita, perubahan hormon pasca menopause dapat melemahkan otot kandung kemih. Penyakit ginjal kronis diabetes yang tidak terkontrol konsumsi obat diuretik atau minuman berkafein di malam hari, penumpukan cairan di tungkai hingga infeksi saluran kemih, semuanya bisa berperan. Tidak jarang, 2 atau 3 penyebab terjadi bersamaan pada satu orang membuat keluhan semakin berat. Namun, kabar baiknya adalah nokturia bisa dikelola dengan langkah sederhana seperti mengatur pola minum, menjaga kesehatan ginjal, melatih otot dasar panggul, dan mengontrol penyakit kronis. Banyak pasien, saya kembali tidur, lebih nyenyak, dan terbangun dengan tubuh yang segar. Ingatlah, tidur yang cukup dan berkualitas bukan hanya memulihkan tenaga, tetapi juga menjaga daya ingat, kesehatan jantung, dan semangat beribadah. Dalam Islam, menjaga tubuh agar tetap sehat adalah bagian dari menjaga amanah Allah. Tetapi, perjalanan kita tidak berhenti di sini. Dalam video selanjutnya, saya akan mengajak Bapak dan Ibu membahas satu rahasia sederhana yang sering terabaikan, rahasia yang mungkin sudah ada di dapur kita sendiri. Sesuatu yang jika dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tepat, dapat membantu mengurangi nokturia secara alami tanpa obat. Banyak orang terkejut ketika mengetahui jawabannya, karena ternyata solusi itu selama ini begitu dekat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.